kepada Allah Subhanahu. Itu titik poinnya. La'allahu ayat selanjutnya, alladzi ja'alakum al-ardha firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Yang artinya, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini sebagai hamparan, yaitu darat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan darat untuk apa? Untuk ditinggali manusia. Was-samaa'a binaa'a, dan Allah menjadikan langit sebagai bangun, sebagai penopang. Jadi langit ini walaupun tidak ada tiang, tapi yang tidak akan jatuh. Wa anzala minas samaa'i maa'an, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit air yang kadang-kadang ada hujan. Itu ada Allah ciptakan fasilitas di bumi untuk siapa? Untuk manusia. Kemudian sabab yang hujan, bahwa jadi minas samarati rizqan lakum. Dengan sabab yang hujan, tanah yang tadinya gersang, Allah kemudian menyuburkan tanah tersebut. Dengan sebab yang hujan, tanah yang tadinya tandus, Allah jadikan tanah yang subur, sehingga di dalamnya bisa tumbuh namanya buah-buahan. Walaupun tanah itu tandus, tapi kalau sudah diairi hujan, maka tanah tersebut bisa ditanami oleh tanaman yang menghasilkan buah. Makanya tatkala musim hujan, tatkala musim panas, musim kemarau, Allah Subhanahu wa taala menciptakan buah yang menciptakan buah yang mana buah ini berbuah tatkala musim kemarau. Buah ini banyak mengandung air, contohnya semangka. Tatkala musim kemarau, semangka ini banyak yang berbuah di bulan musim kemarau. Walaupun di musim hujan ada, tapi kebanyakan semangka ini dipanen tatkala musim kemarau. Tatkala musim kemarau, Allah Subhanahu wa taala di bulan pohon-pohon jamu air rata-rata berbuah di musim kemarau dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan pohon-pohon, menciptakan buah-buahan sebagai fasilitas kehidupan manusia di muka bumi. Lalu nikmat mana lagi yang kita dustakan? Tatkala kita hidup, ketika kita baru berojol, baru kita lahir, Allah ciptakan ibu kita sehingga tatkala kita nggak bisa apa-apain, kita masih diberi rezeki berupa air susu ibu. Tatkala sudah besar ini kita masih berusaha, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rezeki kita dengan perantara orang tua kita. Jadi kalau kita introspeksi diri, kita pikir-pikir dari kita lahir sampai saat ini berapa juta, berapa miliar dolar yang kita habiskan. Kalau hitung-hitungan menggunakan materi, berapa triliun dolar yang kita gunakan sampai pertama kita lahir sampai kita mati. Kalau dihitung-hitung itu tidak bisa dihitung. Napas aja kita minum, kita hidup gratis. Coba ketika kita sesak napas, kita pakai namanya tabung oksigen. Satu tabung itu yang isinya 10 kg, berapa duit? Kalau kita hitung-hitung, tidak akan terhitung nikmat-nikmat Allah. Makanya kata Allah, seandainya aku ciptakan sekalian, seandainya lautan jadi tinta dan pohon-pohon dijadikan pena
untuk mencipta, untuk menulis kalimat-kalimatku, menulis nikmat-nikmatku, niscaya tidak akan cukup. Walaupun Allah berkalikan dua, tapi tidak akan cukup menulis nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Lalu apa yang harus kita lakukan selaku manusia? Yang harus kita lakukan selaku manusia adalah satu, bersyukur. Bersyukur pada Allah Subhanahu. Yang kedua, melakukan tugas kita selaku manusia. Apa itu tugas kita? Tugas kita adalah satu, memakmurkan bumi ini. Kedua, beribadah kepada Allah Subhanahu. Ingat, ibadah itu cakupannya luas. Ibadah itu cakupannya luas. Jangan sempit makna ibadah. Wala taj'alu lillahi andada. Oleh karena itu, janganlah kalian menjadikan Allah sekutu. Jadi cukuplah kita sama Allah. Segala urusan kita sama Allah, kita dipakai sama Allah. Pasrah kita sama Allah. Makanya Imam Al-Ghazali sebagai sering memberikan suatu amal zikirnya kepada kita, agar kita mengamalkan bahwa bukti kita sebagai bukti kita selaku manusia yang selalu pasrah sama Allah, dan kalimat hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu adalah zikir yang diciptakan oleh Imam Ghazali. Itu diberikan kepada kita agar kita merasa kita apapun perkara kita, apapun kesulitan kita, berpegang teguhlah kepada tali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau kita selalu berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan segala sesuatu akan dimudah. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, niscaya Allah akan memberikan segala sesuatu jalan. Kesulitan pasti ada jalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesulitan, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kita jalan. Satu kesulitan, dua jalan Allah berikan kepada kita. Makanya di surat Al-Asr itu, di surat Al-Asr nyatakan nama muslim surat, baina muslim. Jadi satu kesulitan, dua jalan yang Allah berikan. Asal apa? Asal kita selalu pasrah pada Allah Subhanahu. Geus memakai teman. Yang penting kita cukup ikhtiar. Ikhtiar tetap jalankan selaku manusia. Tapi pasrah juga harus kita lakukan selaku hamba Allah, selaku hamba. Wa antum ta'lamun, sedangkan kau tahu. Lanjut ayat selanjutnya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina. Wahai manusia, jika hai Yahudi dan Nasrani, jikalau kalian ragu dengan apa? Dengan Al-Quran yang telah kami turun kepada Muhammad, fa'tu bisyuratin min misli. Buatlah satu surat saja yang menyangkut Al-Quran. Al-Quran itu adalah sebuah ayat yang bermuatan yang di dalamnya mengandung sastra yang sangat tinggi. Tapi di situ di dalamnya ada sebuah kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sastra Arab ketika itu ingin menyalahkan Al-Quran. Jadi dia ragu, jangan-jangan ini Al-Quran ini bukan yang benar. Makanya Allah tantang para ahli sastra di Mekah ketika itu untuk menciptakan satu surat saja yang sama dengan Al-Quran. Bahkan ada satu penyair di surat Al-Quran yang disebut penyair di Arab menyatakan ingin menyamakan, membuat syair ingin menyamakan seperti surat Al-Quran.
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Belakangnya Allah semua tarmihim bi jarin min sijil. Kemudian sarana ahli sastra Arab ingin menyamakan, dia membuat syair sama dengan surat Al-Fil. Dia menyampaikan syair gini, al-fil mahwal fil wa khurtuhu tawir wa jismuhu kabir. Jadi kalau kita bahasa Indonesia kan itu gajah. Apa itu gajah? Gajah itu hidungnya panjang dan badannya besar. Tapi kalau kita compare dengan surat Al-Fil, itu bedanya jauh. Walaupun ujung-ujungnya sama-sama orang, tapi di dalamnya tidak ada makna sama sekali. Sedangkan di surat Al-Fil, selain dia sastra yang tinggi, dia juga menjelaskan, menerangkan kejadian pas sebelum Rasulullah SAW lahir. Ketika di Mekah diserang oleh pasukan gajah yang dibunuh oleh Abraha. Yang satu menerangkan surat Al-Fil menerangkan konteks sejarah, sedangkan yang satu menerangkan konteks definisi gajah. Kira-kira bagusan yang mana? Bagus yang sastra yang menyangkut, bagusan yang sejarah, atau hanya menerangkan definisi binatang aja? Makanya kalau kita tidak bisa, akhirnya mereka nyerah. Banyak ada sastra Arab terkala itu mengimani adanya mereka meyakini sebenarnya Al-Quran, tapi karena gengsinya tinggi, khawatir kedudukan saya diambil oleh Muhammad, akhirnya mereka tidak mau masuk Islam. Bahkan paman-paman Rasulullah SAW ini tidak mau masuk Islam. Contoh Abu Jahal. Abu Jahal juga termasuk pamannya Rasulullah SAW. Tapi kenapa dia tidak masuk Islam? Karena gengsinya tinggi. Tapi dia yakin bahwa Muhammad itu benar. Karena beliau tidak pernah mengatakan, tidak menemukan bahwa Muhammad ini selalu pernah berbohong sekalipun dalam hidupnya. Karena gengsi yang tidak akhirnya tertutuplah hidayah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena gengsi. Makanya para jamaah sekalian, kalau kita ingin mendapat hidayah, jauhkanlah daripada sifat gengsi. Karena gengsi itulah yang menutup pintu hidayah. Pintu hidayah bagi kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan besarkan gengsi kita, turunkan ego kita kalau kita ingin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak manusia di muka bumi ini dengan sebab gengsi dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, umat-umatnya Nabi Nuh, kalau sudah banjir, malah udah banjir, diajak sama Nuh untuk naik kapalnya karena dia gengsi. Tidak, saya akan naik bukit saja supaya tidak tenggelam oleh air ini. Karena gengsi dia menolak ajakan Nabi, sehingga mereka tenggelam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun juga mengaku dari Allah bahwa Musa itu betul, tapi dia gengsinya tinggi, akhirnya ia jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di penghujung wafatnya ia bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini ulama berbeda pendapat. Islamnya Fir'aun diterima atau tidak? Kita kalau mendapat Mas'ud tidak diterima karena rohnya sudah sampai berkurang, sudah melewati tenggorokan. Tapi ada ulama yang lain itu urusan Allah, masalah diterima atau tidak itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita meyakini bahwa Fir'aun itu hancur, dia tenggelam oleh Allah karena dia gengsinya tinggi, tidak mengakui kebenaran agama yang dibawa Musa alaihi.
berjamaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu? Bisa? Hah? Hah? 2 menit? 5 menit? Kalau ada satu ayat lagi nggak cukup. Itulah perjamaah semuanya. Kalau ya kita harus tanamkan dari diri kita ini. Jadi kesimpulannya, tanamkan tauhid dalam diri kita. Tanamkan sifat keesaan Allah yang ke dalam diri kita. Jauhkan kita dari yang namanya gengsi. Karena gengsi inilah yang membentuk kita hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan banyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyaklah kita berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak amalan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dan hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billah. Kalau dua amalan ini kita pakai dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah yang tadinya sulit jadi mudah, yang tadinya remang-remang menjadi jelas, yang tadinya tidak terpikir menjadi terpikir, yang tadinya rencananya masih setengah-setengah menjadi yakin dengan rencananya itu. Bahwa rencana saya akan berhasil. Tapi dengan catatan, amalan apapun yang kita gunakan, kuncinya satu, yakin dan ikhlas. Setelah yakin ikhlas ini kita pegang, ada syarat yang kedua, yaitu istri. Jangan ketika butuh kita baca yang ini, tapi kalau kita sudah tidak butuh kita lupa. Terus istiqomah. Kalau kita sudah bisa mengistiqomah dalam ini, tatkala kita tenggelam dalam samudra Allah yang sangat paling dalam, kita tidak akan pernah tersesat. Makanya ketika Bujaid dalam story mengatakan, tatkala aku tenggelam dalam samudra, disitulah ada hidayah Allah yang menyelamatkan aku. Sehingga aku yakini di mana pun aku berada, samudra itu selalu bersama saya. Itu hanya kutipan salah satu sultan perjamaah yang berdoa Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dua tiga ayat ini yang kita kaji hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kita ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita wafat dalam husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebenarnya ini datang